Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Yuni, pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Masih sehat? Semangat? Oke ya. Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat walaupun kita dalam pandemi seperti ini. Oke anak-anak, langsung saja. Kemarin simulasi komunikasi digital sudah membahas tentang logika dan algoritma. Untuk hari ini, ya, kita akan belajar tentang bagan alir. Nah, algoritma dan bagan alir itu masih ada kaitannya. Nah, sekarang untuk mengingat pelajaran yang kemarin, Ibu tanya, algoritma itu kemarin apa? Masih ingat kan? Oke. Kemarin kita sudah bahas algoritma. Pengertian dari algoritma itu kemarin adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Minggu kemarin, Ibu sudah perintahkan kalian dalam tugas untuk membuat algoritma. Nah, dari algoritma yang sudah kalian buat kemarin, hari ini kita akan membuat bagan alirnya. Nah, sebelum kita membuat bagan alir, kalian harus tahu apa itu pengertian dari bagan alir. Nah, di situ kalian bisa membaca bahwa bagan alir itu bisa diartikan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, jadi algoritma itu, ya, algoritma yang sudah kita buat kemarin, itu kita bisa menyusunnya menjadi sebuah flowchart atau bagan alir. Nah, sebelum kita membuat flowchart, nah, kalian harus tahu dulu apa manfaat dari bagan alir tersebut. Manfaat yang pertama adalah sebagai dokumen proses, ya. Nah, maksudnya adalah kalau kita buat bagan alir, maka suatu proses itu akan lebih mudah. Kita lihat. Kemudian manfaat yang kedua, sebagai petunjuk dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, untuk menggambarkan garis besar suatu program. Ya, jika bagan alir itu nanti akan dibuat suatu program. Kemudian yang keempat, yaitu mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural. Jadi manfaat bagan alir itu fungsinya untuk lebih memperjelas suatu proses kegiatan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian harus tahu dulu simbol-simbol yang biasa digunakan untuk membuat bagan alir. Simbol yang pertama itu disebut dengan terminator. Nah, berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri suatu flowchart. Nah, biasanya terminator ini dibuat untuk memulai dan mengakhiri suatu proses. Kemudian simbol yang kedua, nah, ini adalah simbol proses yang menyatakan proses yang dilakukan pada tahap tertentu. Jadi nanti kalau algoritmanya berupa proses, maka kita akan membuat simbol proses. Kemudian yang ketiga adalah simbol segi empat, ya, atau yang disebut dengan simbol keputusan atau disebut dengan decision. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsi dari simbol ini untuk mengambil keputusan terhadap suatu kondisi. Nah, jadi ada kondisi tertentu nanti dalam suatu algoritma, biasanya kondisi tersebut menyatakan ya dan menyatakan tidak. Simbol yang berikutnya adalah simbol data. Ya, simbol data ini
adalah simbol yang menyatakan data tertentu. Nah, jadi nanti kalau kita di algoritma ada beberapa data, nah nanti kita akan simbolkan simbol data seperti ini. Kemudian yang kelima adalah simbol alir atau petunjuk alir atau yang disebut dengan flow direction yang berfungsi untuk menunjukkan atau menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran algoritma yang kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah simbol persiapan atau preparation. Nah, simbol ini berfungsi untuk membuat bagan alir persiapan yang dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Kemudian simbol lingkaran itu namanya simbol off-peak ya. Dan simbol seperti ini namanya adalah simbol off-peak. Nah, simbol on-peak dan off-peak itu saling berkaitan. Nah, nanti kita akan gunakan simbol ini. Nah, oke, dari macam-macam simbol tadi, sekarang kita langsung membuat ke bagan alirnya. Nah, kita lihat di sini ada contoh algoritma membuat kopi. Nah, kalian bisa baca. Langkah yang pertama itu adalah kita menyiapkan alat dan bahan. Nah, jadi nanti ada simbol persiapan di sini. Kemudian yang kedua, nah itu ada 2 sendok gula, 1 sendok kopi, nah dan seterusnya. Ini adalah merupakan data. Nah, nanti dalam bagan alir kita juga harus memuat simbol data. Mau di sini ada masukkan gula dan kopi ya ke dalam cangkir. Ini adalah simbol proses. Tuangkan air panas, ini juga proses. Aduk itu adalah suatu proses. Cicipi, nah itu adalah suatu proses. Nah, dalam suatu proses cicipi ini nanti ada 2 kemungkinan. Kalau kita cicipi rasanya enak, ya, maka akan kita hidangkan. Tapi jika setelah kita cicipi rasanya kurang enak, maka nanti kita akan kembali ke proses sebelumnya, yaitu kita tambahkan gula. Nah, jika sudah, maka proses selesai. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat bagan alir yang sudah kita buat. Nah, simbol yang pertama, bagan alir, itu harus diawali simbol mulai, atau tadi yang kita sebut simbol terminator, yang fungsinya adalah untuk memulai dan mengakhiri suatu proses. Jadi dalam membuat membuat bagan alir itu kita harus mengawalinya dengan simbol start atau terminator. Kemudian, nah di sini ada tadi arah ya, arah aliran. Nah, yang kedua, nah apa? Siapkan alat dan bahan tahap kedua. Maka di sini kita buat simbol persiapan atau preparation. Nah, isinya apa? Nah, ya kita nanti akan melakukan proses siapkan alat dan bahan. Nah, setelah kita mengisikan persiapan, membuat simbol persiapan, berikutnya adalah kita menuliskan datanya. Nah, simbol data ini ya. Nah, dari simbol data ini kita masukkan data-data yang ada di dalam algoritma. Kita masukkan datanya apa? Ada gula 2 sendok, ada kopi 1 sendok, air panas ya 1 gelas, sendok dan cangkir. Ini adalah data untuk kita membuat kopi. Maka kita tuliskan di simbol data. Kemudian proses berikutnya adalah kita memasukkan gula dan kopi ke dalam cangkir. Nah, simbol segi 4 tadi kita namakan simbol proses atau ya simbol proses ya tadi ya. Nah,
Ini adalah tahapan proses yang pertama. Nah, dari data tadi, kita lakukan proses yang pertama. Kemudian kita menuju proses yang kedua. Setelah kita masukkan gula dan kopi, nah, kita tuangkan air panas. Nah, tuangkan air panas, menuangkan itu kan adalah suatu proses. Maka kita beri tanda proses, simbol proses, dan kita tuliskan tuangkan air panas ke dalam cangkir. Kemudian berikutnya, di sini ada simbol on fix. Nah, simbol on fix tadi artinya adalah jika lembar yang kita buat untuk bagan alir itu tidak muat, ya, terpotong, maka kita beri simbol on fix. Nah, simbol on fix seperti ini artinya adalah setelah ini masih ada proses berikutnya. Oke, tahap berikutnya ada simbol off fix. Nah, simbol off fix di sini artinya dari proses yang awal tadi akan dilanjutkan di lembar berikutnya. Ini artinya adalah simbol off fix. Nah, proses berikutnya apa? Nah, setelah tadi kita masukkan tuangkan air, maka langkah berikutnya adalah proses melakukan aduk, ya, diaduk campuran kopi, gula, air tadi kita aduk. Setelah diaduk, kemudian kita cicipi. Setelah dicicipi, nah, maka akan timbul suatu keputusan. Ada dua. Kalau sudah kita cicipi kan pasti ada dua kemungkinan, enak dan tidak. Kalau tidak enak, maka kita harus melakukan proses lagi, yaitu dengan apa? Tambahkan gula. Nah, setelah itu, baru kita aduk dan cicipi kembali. Kemudian ada rasa, ya. Jika rasanya enak, maka kita akan hidangkan kopi tersebut. Nah, setelah dihidangkan, dan jika proses selesai, maka kita akan menuliskan finish, bahwa menunjukkan proses dari bagan alir di atas telah selesai. Demikian video yang Ibu buat. Semoga bisa memudahkan kalian dalam memahami membuat bagan alir. Nah, untuk tugasnya, dari algoritma yang sudah kalian buat kemarin, tolong dibuat bagan alirnya. Kemudian nanti dikirim lewat tugas sekolah di Jakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.